Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kami semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan yang telah kami buat. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami kelompok I. Jika disebut namanya, maka beri tanda love ya. Pertama, ada Muhammad Afi Adani. Kemudian ada Fairuz Zara Fuadi, yaitu saya sendiri. Kemudian Fadia Anisaha. Kemudian M. Rizky Samsiar Sarimin, kemudian Aurel Jasmine Azahra, dan terakhir Nisrina Diva Zahra Purba. Oke, next. Berikut adalah usaha bisnis yang kami pilih, yaitu sebuah usaha konsultan CSR di bidang jasa yang berkaitan erat dengan public relation, dengan nama PT Konari Asenta Prima. Next. Ya, perusahaan kami bergerak di bidang jasa yang berkaitan erat dengan public relation, di mana kita menerima konsultasi mengenai ide dan vendor-vendor yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu rancangan dan tujuan yang akan dikembangkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR. Lanjut. Selanjutnya, mengapa kami memilih usaha ini? Karena usaha ini merupakan usaha yang sangat menjamin untuk jangka yang panjang. Karena dari kebanyakan kasus yang terjadi di perusahaan, banyak perusahaan yang membutuhkan ide-ide dalam membuat sebuah CSR. Kemudian kami ingin membantu publik dan perusahaan agar senantiasa dikenal lebih luas dan tujuan bisnis mereka tercapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Serta untuk memberikan suatu tanggung jawab sosial dan kepada lingkungan dari perusahaan terhadap pihak yang terlibat agar bisa berdampak yang lebih luas baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian usaha ini juga memiliki modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar, tetapi profit yang didapatkan sangat menguntungkan. Next. Bagaimana cara kami memasarkan? Yang pertama itu ada konsep usaha. Konsep usaha itu yang pertama menggunakan gedung perkantoran regular office yang bertempat di pusat kota. Kami menawarkan jasa CSR yang dilakukan secara profesional dengan berbagai ide-ide yang selalu baru, tepat, bermutu, dan berkualitas. Strategi pemasarannya, kami melakukan riset pasar yang akan dilakukan secara online dan offline. Kemudian, hasil riset yang akan dilakukan berupa data, kompetitor, harga bersaing, alat, dan track record kompetitor. Lalu membuat sosial media. Bagaimana perusahaan menentukan bahan materi untuk konten yang akan dibangun dan ditampilkan pada publik atau pengikut sosial media. Lalu membuat promo. Kami melakukan penawaran seperti 1 minggu awal bebas konsultasi dengan gratis. Yang kedua, menggunakan sistem jika menjadi konsumen tetap akan memberi perkenalan relasi yang dapat saling berbagi. Next. Nah, dengan itu kami melakukan sales promotion, personal selling, direct marketing, public relations, dan advertising. Selanjutnya, pada slide kali ini merupakan proyeksi cash flow yang akan diperkirakan hingga 5 tahun ke depan untuk PT Konari Aseta Prima. Itu dengan keterangan saldo awal di 70 miliar, dan untuk saldo awal investasi awal atau investor awal yaitu 30 miliar. Dan hingga 5 tahun ke depan, dan itu akan selalu bertambah sebesar 10 miliar. Selanjutnya ada cash in, berikut adalah pemaparannya, dan selanjutnya ada cash out beserta pemaparan dan juga saldo akhir di setiap tahunnya. Lalu ada penawaran profit antara perusahaan dengan investor. Dalam bagi hasil bisnis patungan dengan investor, cara kami membagi keuntungan bagi perusahaan kami dengan melakukan pembagian porsi yang tetap, yaitu fixed equity split. Dalam fixed equity, bisnis patungan tersebut dibagi 30%, yaitu sebesar 198.814.380.000, dan 70% sebesar 463.900.220.000. Jadi apabila untung investor akan mendapatkan 70%, dan kami akan mendapatkan 30% dari hitungan 5 tahun jika untung sebesar 714.717.600.000.
Kemudian untuk penawaran loss, jika perusahaan kami mengalami kerugian, bagi hasil dan investor kami akan memberikan 40% untuk investor, lalu 40% untuk perusahaan, dan 20% untuk biaya operasional. Hal ini kami tentukan dengan menggunakan rumus laba rugi dengan rasio 2:1, yang artinya sebagai berikut. Jika kerugian yang kami dapatkan setengah dari keuntungan, yaitu sebesar 662.714 adalah 331.356.000.000, maka 40% untuk investor, yaitu sebesar 132.542.920.000. Dan untuk perusahaan sebesar 40%, yaitu sama dengan nominalnya dengan investor. Kemudian untuk 20% kami akan alokasikan dana tersebut kepada biaya operasional perusahaan, yaitu sebesar Rp66.271.460.000. Baik, sekian dan terima kasih. Sebelumnya, ada sedikit pantun nih, jalan-jalan ke Surabaya. Tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.